Pernahkah kalian mengalami situasi berikut? Tentu saja pernah, bukan? Dalam ilustrasi berikut, saat mobil ambulan diam, maka kamu akan mendengar suara sirine yang konstan dari tempat kamu berdiri. Sirine mobil tersebut mengeluarkan pancaran gelombang bunyi yang membentuk muka gelombang. Saat mobil ambulan bergerak, terlihat bahwa pancaran gelombang bunyi pada bagian depan mobil saling berdempetan, sedangkan pada bagian belakang mobil saling menyebar. Pancaran gelombang tersebut memiliki panjang gelombang yang pendek dan memiliki frekuensi yang tinggi, sehingga suara yang didengar semakin kencang seiring dengan mendekatnya mobil ambulan. Sedangkan saat mobil bergerak menjauhi pengamat, pancaran gelombang memiliki panjang gelombang yang besar dan frekuensi bunyinya semakin kecil, sehingga suara yang didengarkan semakin rendah. Jadi, itulah yang disebut dengan efek Doppler. Efek Doppler adalah perbedaan frekuensi suatu gelombang yang diterima oleh sebuah objek sebagai pengamat dari frekuensi sebenarnya yang dikeluarkan oleh sumber. Siapa sih yang pertama kali menjelaskan efek Doppler? Efek Doppler pertama kali dijelaskan oleh fisikawan Australia, yaitu Christian Doppler pada tahun 1842. Selanjutnya adalah tentang perumusan dari efek Doppler. Secara matematis, frekuensi yang didengar oleh seorang pendengar akibat sebuah sumber suara itu dapat dirumuskan menjadi frekuensi pendengar adalah kecepatan udara plus minus kecepatan seorang pendengar dibagi dengan kecepatan udara plus minus kecepatan sumber suara, kemudian dikalikan dengan frekuensi sumber suara. Lalu, dari mana menentukan plus minus untuk kecepatan dari seorang pendengar dan sumber suara? Plus minus dapat ditentukan dari arah gerakan pendengar maupun sumber suara. Apabila seorang pendengar itu bergerak mendekati sumber suara, maka kecepatannya bersifat plus atau positif. Namun, apabila pendengar itu bergerak menjauhi sumber suara, maka kecepatannya bernilai negatif. Sedangkan untuk kecepatan yang dialami oleh sumber suara, apabila sumber suara itu bergerak mendekati pendengar, maka kecepatannya itu bernilai negatif. Sedangkan apabila sumber suara itu bergerak menjauhi dari pendengar, maka kecepatannya bernilai positif. Sehingga antara kecepatan dari sumber suara dan kecepatan pendengar itu berkebalikan apabila mereka saling mendekati. Apabila keduanya itu saling mendekati, maka kecepatan pendengar bernilai positif, sedangkan kecepatan sumber udara bernilai negatif. Apabila mereka berjalan saling berjauhan atau saling menjauhi, maka kecepatan dari pendengar itu bernilai negatif, sedangkan kecepatan dari sumber suara bernilai positif. Pada intinya, apabila keduanya itu saling mendekat, maka frekuensi yang kita dengar itu pasti menjadi lebih besar. Jika menjadi lebih besar, maka bagian yang atas dari sebuah pembagian itu bernilai positif, sedangkan bagian yang bawah itu bernilai negatif supaya mendapatkan hasil yang lebih besar. Nah teman-teman, setelah tadi kita belajar mengenai perumusan serta apa itu efek Doppler, maka sekarang kita akan belajar mengenai penerapan efek Doppler dalam kehidupan sehari-hari. Nah teman-teman pasti tadi berpikir bahwa setelah kita belajar efek Doppler, kita hanya akan mengerjakan latihan soal dan menghafalkan rumusnya. Tentu tidak ya teman-teman, karena fisika terlebih efek Doppler itu sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Nah, salah satu penerapan efek Doppler dalam kehidupan sehari-hari yakni di bidang lalu lintas adalah radar kecepatan. Radar kecepatan ini digunakan oleh polisi lalu lintas untuk mendeteksi kecepatan dari para pengguna jalan.
Jadi, kalau misal nanti teman-teman menggunakan jalan raya tidak sebagaimana mestinya dengan kecepatan yang sangat tinggi, tentu nanti akan terdeteksi oleh radar kecepatan dan datanya akan dikirimkan ke polisi untuk kemudian ditindaklanjuti. Nah, radar kecepatan ini menggunakan prinsip efek Doppler dengan menggunakan perumusan seperti ini, sebagaimana yang sudah kita pelajari, maka nanti akan didapatkan kecepatan dari para pengguna jalan. Hal ini tentu saja sangat memudahkan para polisi dan tentu saja akan berdampak baik terhadap lalu lintas kita. Selain berperan dalam bidang lalu lintas, yakni radar kecepatan, efek Doppler juga berperan sangat banyak bagi kehidupan manusia yang lain. Beberapa di antaranya yakni untuk melacak badai bagi para ahli meteorologi, kemudian untuk mendiagnosis masalah jantung bagi para dokter, serta untuk mencari informasi tentang karakteristik bintang dan galaksi bagi para astronom. Nah, banyak sekali ya teman-teman.